Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi patologi 2. Yang pertama ada persalinan dengan plasenta previa dan sulasio plasenta. Yang kedua kegawat darutan bersalinan. Yang ketiga postpartum hyperpendarahan pasca salin. Yang keempat ada mikrosomia, distosia bahu dan kehamilan. Yang kelima ada persalinan lama dan distansia pasca salin. Yang keenam ada penyulit dan komplikasi pada persalinan kala 2. Baik, yang pertama ada plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Plasenta previa terbagi menjadi 4. Yang pertama ada normal plasenta, marginal, parsial, dan total. Faktor-faktor resiko plasenta previa. Yang pertama ada usia lebih dari 35 tahun. Yang kedua multiparitas. Yang ketiga riwayat SC. Yang keempat riwayat kuret. Yang kelima riwayat plasenta previa. Dan yang keenam ada kehamilan ganda. Komplikasi plasenta previa. Yang pertama ada AUGR, anemia janin, prematur, cacat lahir, HPP dan shock pada ibu bersalin, dan infeksi pembekuan darah pada ibu bersalin. Selanjutnya ada sulasio plasenta. Sulasio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal dari uterus sebelum janin dilahirkan. Faktor-faktor resiko sulasio plasenta. Yang pertama, usia lebih dari 35 tahun. Yang kedua, multiparitas. Yang ketiga, riwayat sulasio plasenta. Yang keempat, polihidramion. Yang kelima, KPD. Yang keenam, cedera atau trauma perut. Dan yang ketujuh, hipertensi atau preeklamsia. Adapun gejala sulasio plasenta. Gejala utama absorpsi plasenta adalah pendarahan pada ibu hamil. Yang pertama ada kontraksi rahim yang berlangsung dalam waktu lama, nyeri perut dan punggung, perut atau rahim terasa lebih kencang, lemas dan denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, dan pergerakan janin berkurang atau tidak ada sama sekali. Komplikasi sulasio plasenta. Yang pertama ada shock hipovolemik. Yang kedua, pertumbuhan janin di dalam kandungan terganggu karena pasokan oksigen dan nutrisi terhambat. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang kelima, gangguan pembekuan darah. Yang keenam, histerektomi. Yang ketujuh, bayi lahir mati atau striplit. Baik, selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu kegawat daruratan persalinan. Retensio plasenta, yaitu tertahannya atau belum lahirnya plasenta selama 30 menit setelah bayi lahir. Etiologinya karena kontraksi uterus atau HIS kurang kuat untuk melepaskan plasenta. Jenis-jenis retensio plasenta. Yang pertama ada plasenta adesiva, yang kedua plasenta akreta, yang ketiga plasenta inkreta, yang keempat plasenta prekreta, yang kelima plasenta incarcerata. Faktor resiko retensio plasenta. Yang pertama usia lebih dari 35 tahun, yang kedua multiparitas, yang ketiga plasenta previa. Komplikasi retensio plasenta. Yang pertama ada atonia uteri, yaitu keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup pendarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi lahir dan plasenta lahir. Yang kedua, ruptur uteri. Ruptur uteri adalah robekan dinding rahim akibat dilampauinya daya renggang miometrium. Yang ketiga, inversio uteri, yaitu keadaan di mana lapisan uterus atau endometrium turun dan keluar lewat ostium uteri externum yang dapat bersifat inkomplit sampai komplit. Selanjutnya, prolaps tali pusat. Prolaps tali pusat adalah letak tali pusat yang berada di samping atau di bagian terendah yaitu jalan lahir janin yang dapat menyebabkan kompresi pada tali pusat sehingga fungsi tali pusat menjadi terganggu.
Keadaan ini membuat janin dapat mengalami hipoksia yang dapat berakibat pada asfiksia dan dapat mengancam jiwa janin. Selanjutnya, klasifikasi prolap tali pusat. Yang pertama, jika tali pusat terletak di samping kepala atau di dekat pelvis tapi tidak dalam jangkauan jari pada pemeriksaan vagina. Yang kedua, tali pusat terdepan atau tali pusat terkemuka. Jika tali pusat berada di samping bagian besar janin, dapat teraba pada kanalis cervicalis atau lebih rendah dari bagian bawah janin sedangkan ketuban masih inteks atau belum pecah. Yang ketiga, tali pusat menumbung atau propalus funiculi. Jika tali pusat teraba keluar atau berada di samping dan melewati bagian terendah janin, tali pusat dapat prolaps ke dalam vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketuban pecah. Tanda gejala prolap tali pusat. Yang pertama, tali pusat tampak menonjol keluar dari vagina. Yang kedua, tali pusat dapat dirasakan atau diraba dengan tangan di dalam bagian yang lebih sempit dari vagina. Yang ketiga, terdapat bradyakardi janin atau DJJ 100 kali per menit. Yang keempat, hipoksia janin ditandai dengan gerakan janin yang jarang dan lemah. Selanjutnya, komplikasi prolap tali pusat. Yang pertama, ada infeksi intrapartum pada ibu. Yang kedua, gawat janin atau DJJ gerak janin. Selanjutnya, placenta res atau sisa plasenta. Tertinggalnya bagian plasenta, sisa plasenta yang masih tertinggal di dalam uterus dapat menyebabkan terjadinya pendarahan postpartum atau pendarahan postpartum awal atau pendarahan postpartum lambat. Dan infeksi bagian plasenta yang masih menempel pada dinding uterus mengakibatkan uterus tidak adekuat. Etiologi placenta res. Pertolongan kala uri sebelum waktunya, pertolongan persalinan oleh dukun, persalinan dengan tindakan paksa, pengeluaran plasenta tidak hati-hati atau kesalahan manajemen kelas 3 persalinan. Komplikasi placenta res yaitu poliplasenta, artinya plasenta masih tumbuh dan dapat menjadi besar, anemia yang berkelanjutan, infeksi puerperium, dan kematian akibat pendarahan. Penata laksanaan placenta res. Yang pertama, pemasangan impus dan pemberian uterotonika untuk mempertahankan keadaan umum ibu dan merangsang kontraksi uterus. Yang kedua, kosongkan kandung kemih. Yang ketiga, pemberian antibiotik atau ampicillin dan metronidazole. Yang keempat, pemberian oksitosin. Yang kelima, observasi tanda-tanda vital dan pendarahan. Bila kadar Hb 8 gram%, berikan sulfasferosis 600 mg per hari selama 10 hari. Yang ketujuh, eksplorasi ke dalam rahim dengan cara manual atau digital atau kuret. Baik, selanjutnya materi yang ketiga, postpartum hemorrhage, pendarahan pasca salin. Yang pertama, pendarahan minor, yaitu kehilangan darah 500 sampai 1000 mili. Yang kedua, pendarahan major, kehilangan darah lebih dari 1000 mili. Klasifikasi pendarahan pasca salin. Yang pertama, pendarahan pasca salin primer, yaitu terjadi dalam 24 jam pasca salin. 80% disebabkan oleh atonia uteri. Selanjutnya, pendarahan pasca salin sekunder, terjadi setelah 24 jam pasca salin dan 6-12 minggu postpartum. Manajemen pendarahan pasca salin. Yang pertama, pencegahan pendarahan. Yang kedua, penghentian pendarahan. Yang ketiga, atasi shock hipovolemik. Manajemen aktif kala 3, yaitu menurunkan resiko Hb postpartum 9 gram desiliter, menurunkan kebutuhan manual plasenta. Pemberian oksitosin setelah bahu anterior bayi lahir, penegangan tali pusat terkendali, meses uterus setelah plasenta lahir. Menghitung jumlah darah yang hilang. Pertama, sejak bayi lahir, pengukuran volume darah yang hilang dapat dilakukan sejak bayi baru lahir. Yang kedua, tanda dan gejala. Ibu hamil yang sehat dapat mentoleransi kehilangan volume darah sebesar 500-1000 ml tanpa menunjukkan tanda dan gejala. Yang ketiga, takikardi. Takikardi dapat menjadi gejala awal terjadinya pendarahan. Selanjutnya, ton atau atonia uteri merupakan penyebab terbanyak pada kasus pendarahan pasca salin. Uterus tidak responsif terhadap pijat transabdominal,
segera kompresi uterus dan menggunakan obat uterotonika. Oksitosin merupakan treatment yang paling efektif untuk menangani pendarahan pasca salin. Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup pendarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi lahir dan plasenta lahir. Atonia uteri adalah suatu kondisi di mana miometrium tidak dapat berkontraksi dan bila ini terjadi, maka darah yang keluar dari bekas tempat melekatnya plasenta menjadi tidak terkendali. Kegagalan kontraksi dan retraksi dari serat miometrium dapat menyebabkan pendarahan yang cepat dan parah serta shock hipovolemik. Kompresi bimanual internal atau KBI, kompresi bimanual eksternal KBI. Selanjutnya, ruptur uteri. Ruptur uteri adalah kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan normal. Gejala dan tanda ruptur uteri. Yang pertama, nyeri perut. Yang kedua, bradykardia janin. Yang ketiga, lingkar perut bertambah. Yang keempat, hilangnya kontraksi rahim. Yang kelima, takikardi dan shock pada ibu. Yang keenam, pendarahan per vagina. Selanjutnya, inversio uteri. Inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah luar, sehingga bagian fundus uteri dipaksa melalui serviks dan menonjol ke dalam atau keluar dari vagina. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu makrosomia, distosia bahu, dan kehamilan ganda. Makrosomia adalah semua bayi dengan berat badan 4000 gram atau lebih tanpa melihat umur kehamilan disebut sebagai bayi makrosomia. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah melebihi nilai normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg per desiliter dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter. Faktor makrosomia. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, kenaikan berat badan ibu yang berlebihan. Wanita obesitas beresiko lebih besar melahirkan bayi makrosomia. Data menyebutkan sekitar 15-30% wanita yang melahirkan bayi makrosomia memiliki berat badan 90 kg atau lebih. Selanjutnya, ibu hamil yang menderita diabetes mellitus. Ibu dengan kadar gula darah tinggi memiliki resiko untuk melahirkan bayi makrosomia sebanyak 10,8 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang memiliki kadar gula darah normal. Komplikasi makrosomia. Yang pertama, insiden kelainan kongenital. Yang kedua, penyulit persalinan dalam pervagina atau distosia bahu, pendarahan postpartum, laserasi jalan lahir. Peningkatan cedera lahir, tingkat depresi nilai Apgar yang lebih tinggi, peningkatan resiko kelebihan berat badan pada masa selanjutnya. Bayi makrosomia beresiko mengalami hipoglikemia. Selanjutnya, distosia bahu, yaitu kegawat darutan obstetrik yang terjadi selama persalinan per vagina ketika bahu janin tidak dapat lahir dengan sendirinya setelah kepala janin dilahirkan. Faktor resiko distosia bahu. Yang pertama, riwayat distosia bahu. Yang kedua, usia ibu lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, makrosomia. Yang keempat, DMG. Yang kelima, IMT kurang dari 30 kg. Yang kelima, disproporsi sefalopelvik relatif. Selanjutnya adalah kehamilan ganda atau gameli. Gameli adalah suatu kehamilan dengan 2 janin. Kehamilan gameli yang terjadi dari satu telur disebut gameli modizygotik atau disebut juga identik, homolog, atau uniovuler. Selanjutnya, kembar siam, yaitu bayi yang terlahir dampit, terjadi pada saat telur yang dibuahi membelah, kemudian terjadi gangguan dalam pemisahan tersebut. Faktor janin yang dilahirkan pada kehamilan kembar. Yang pertama, prematuritas janin dan kebanyakan memerlukan perawatan pada NICU. Sekitar 20% bayi dari kehamilan multiple merupakan bayi dengan berat lahir rendah. Asfiksia, portal pusat, plasenta previa, dan ruptur uteri dapat terjadi dan menyebabkan asfiksia janin. Dan selanjutnya, cerebral palsy. Kejadian cerebral palsy 6 kali lebih tinggi pada bayi kembar 2 dan 30 kali lebih sering pada bayi kembar 3 dibandingkan dengan janin tunggal. Selanjutnya, materi yang kelima, persalinan lama dan distosia kelainan tenaga atau HIS. Persalinan lama.
Proses abnormalitas persalinan yang ditandai dengan kemajuan persalinan yang lambat. Persalinan yang tidak mengalami kemajuan pada fase laten dan fase aktif. Pada primigravida berlangsung lebih dari 24 jam, sedangkan pada multigravida berlangsung 18 jam. Fase laten memanjang. Fase pembukaan serviks yang tidak melewati 3 cm setelah 8 jam. Fase aktif memanjang. Fase yang lebih panjang dari 12 jam dengan pembukaan serviks kurang dari setengah cm per jam pada primigravida. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya partus lama. Yang pertama, malposisi atau malpresentasi, kelainan letak janin seperti letak sungsang, lintang, presentasi muka, dahi, dan puncak kepala. Disproporsi fetopelvik, kelainan panggul seperti pelvis terlalu kecil dan KPD. Kelainan HIS seperti inersia uteri, incoordinate uteri action. Kelainan-kelainan tersebut dapat mengakibatkan pembukaan serviks berjalan sangat lambat. Faktor yang mempengaruhi predisposisi, yang pertama primigravida,s, yang kedua ketebalan pecah dini ketika serviks masih menutup keras dan belum mendatar, yang ketiga analgesia dan anetesia yang berlebihan pada fase laten, yang keempat rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan, yang kelima kelainan kekuatan HIS dan mengejan atau hipotonik, hypertonik, incoordinate uteri action. Selanjutnya, kelainan kekuatan HIS dan mengejan. Yang pertama ada inersia uteri. Inersia uteri terbagi menjadi dua. Yang pertama, inersia uteri primer atau hipotonik, yaitu HIS yang tidak terkoordinasi dari awal, irregular, tidak efektif, tidak ada dominasi fundus, dan biasa terjadi pada fase laten. Yang kedua, inersia uteri sekunder, yaitu HIS dengan frekuensi jarang, kekuatan lemah, durasi sebentar, relaksasi sempurna, dan biasa terjadi pada fase aktif atau kala 2. Selanjutnya, HIS terlampau kuat, menyebabkan persalinan yang sangat cepat. Dapat terjadi pada presipitatus walaupun HIS kuat, tetapi apabila terdapat KPD maka dapat terjadi kala 1 lama dan menyebabkan trauma cerebri pada janin. Yang ketiga, incoordinate uteri action, yaitu tidak ada koordinasi kontraksi antara bagian atas, tengah, dan bawah, menyebabkan HIS tidak efisien dalam mengadakan pembukaan. Kontraksi uterus yang tidak menentu dan tidak adekuat tidak dapat membantu serviks untuk mendatar dan membuka, sehingga terjadi partus lama. Pengaruh penunjang persalinan lama. Yang pertama, pemeriksaan USG untuk mengetahui letak janin. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar hemoglobin untuk mengidentifikasi apakah pasien menderita anemia. Materi yang terakhir yaitu penyulit dan komplikasi pada persalinan kala 2, yaitu posisi janin. Hubungan antara bagian janin dengan bagian kanan, kiri, depan, lintang dari jalan lahir. Bisa dilihat posisi janin normal dan occiput posterior, occiput anterior, dan left occiput transverse. Bisa dilihat juga posisi janin yang tidak normal. Posisi janin yang optimal, yaitu kepala bayi turun panggul, bayi menyesuaikan dengan wadah yang disediakan. Selanjutnya, penyebab malposisi, kegagalan rotasi kepala atau putaran paksi dalam, yaitu kelainan bentuk panggul atau antropoid menyebabkan posisi occiput di posterior, politepeloid menyebabkan posisi occiput melintang. Penyebab malposisi, yaitu kegagalan rotasi kepala atau putaran paksi dalam. Kelainan bentuk panggul atau antropoid menyebabkan posisi occiput di posterior, politepeloid menyebabkan posisi occiput melintang, polyhydramnion atau oligohydramnion, dan gameli. Selanjutnya, malpresentasi. Malpresentasi adalah semua presentasi janin selain vertex. Malpresentasi adalah kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvic inlet adalah bagian lain selain vertex. Pada kondisi normal, presentasi janin yang ditemukan adalah presentasi vertex.
Vertex merupakan bagian kepala janin yang terletak di antara fontanel anterior dan fontanel posterior. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya posisi sungsang. Penyebab posisi sungsang adalah yang pertama gameli, volumen air ketuban banyak, plasenta previa, dan komplikasi kehamilan. You don't even